Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita berjumpa di Indrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, eh, bagi Anda semua yang mungkin sudah melakukan kegiatan ekspor, nah suatu saat dari hasil komunikasi bisnis itu, Anda mendapatkan order sampel, bisa jadi kan? Ataupun Anda mendapatkan order yang sifatnya retail. Ya. Nah, ini sungguh sesuatu yang sangat menyenangkan. Paling tidak ada inquiry dari calon customer bahwa dia menyampaikan atau akan membutuhkan sesuatu pengiriman barang tersebut, baik dalam kapasitas kecil maupun yang agak besar. Nah, kemudian yang sering ditanyakan dan ada juga yang masuk ke saya bahwa beberapa pihak kurir sering menanyakan. Contohnya kalau pengiriman makanan, ya bahan makanan dan lain sebagainya, pengiriman sampel itu yang ada yang tanya juga. Mungkin pihak kurir menanyakan baik forwarder maupun apa namanya jasa yang lain bertanya kepada calon eksportir ya khususnya untuk yang produk makanan. Apakah sudah punya BPOM? Ini yang sering pertanyaan ditanyakan ya. Apakah Anda sudah punya BPOM? Nah, ini sesuatu pertanyaan yang menurut saya juga harus perlu dijelaskan lagi. Apa yang dimaksud dengan apakah sudah punya BPOM? Nah, setahu saya nih ya, dan pengalaman saya terkait dengan BPOM, ini adalah terkait dengan izin edar ya di lapangan. Kalau bagi perusahaan Anda yang di dalam produksinya itu sudah di luar tempat tinggal Anda, ya, atau di luar rumah Anda membutuhkan izin edar yang namanya MD, ya, makanan dalam, ya, dalam negeri, ya. Nah, tapi bagi Anda yang tempat produksinya itu jadi satu dengan tempat tinggal atau rumah, maka yang diperlukan adalah PRT. Semuanya dari BPOM, cuma untuk PRT ini wewenangnya atau ditugaskan kepada Dinas Kesehatan. Nah, ini ada dua ya untuk izin edar yang langsung dari BPOM itu yang namanya MD yang produksinya di luar rumah. Kalau yang masih di dalam itu PIRT. Nah, bagaimana dua izin edar ini untuk kegiatan ekspor? Apabila Anda sudah mempunyai salah satu di antara ini, PRT maupun MD, Anda pun juga sudah bisa melakukan ekspor, ya. Ekspor. Nah, untuk ekspor, apakah yang dibutuhkan dokumentasinya, ya? Tentunya kalau BPOM orang luar negeri buat apa kan gitu kan? Juga PRT buat apa ya? Bisa jadi teman-teman kurir ini atau bagian pengangkutan ini menanyakan BPOM itu mungkin ya harus diperjelas lagi ya. Itu adalah sertifikasi terkait dengan masuk barang di sana. Ya, artinya apa yang dibutuhkan kalau makanan dan minuman itu adalah Health of Certificate dan biasanya digandengkan juga namanya Free Sale of Certificate ya FSC. Nah, ini dua ini diterbitkan oleh BPOM ya. Jadi ini kedua sertifikat ini sertifikat kesehatan atau surat keterangan ekspor ini semuanya diterbitkan oleh BPOM. Nanti bagi Anda yang ingin mengirim barang ke luar negeri, makanan dan minuman, itu disarankan apabila kuantitasnya sudah besar itu menggunakan surat keterangan ekspor atau Health of Certificate dan Free Sale of Certificate. Syaratnya Anda mempunyai salah satu izin edar itu, entah itu MD ataupun PRT. Nah, jadi bisa jadi yang ditanyakan oleh kurir, apakah Anda sudah punya izin BPOM, itu bisa jadi adalah Health of Certificate dan Free Sale of Certificate. Nah, ini harus diperjelas lagi.
Kemudian terkait dengan dua sertifikat ini, insya Allah persyaratannya mudah sekali. Jadi Anda saya sarankan untuk menanyakan dulu ke BPOM. Di BPOM mau nanyakan karena di dalam perizinan untuk membuat sertifikasi itu satu, memang harus Anda mempunyai izin edar PRT atau MD. Yang kedua, barang yang akan diekspor itu sudah lolos uji lab, ya, uji lab sudah dilabkan, ya. Nah, untuk uji lab ini kan kita nggak tahu nih parameternya apa. Nah, saya pernah menanyakan kepada BPOM untuk uji lab kopi, kopi bubuk ini yang diperlukan apa? Yang perlu dicek di laboratorium karena BPOM tidak melakukan laboratorium ya, tapi pihak lain yang ditunjuk ataupun pihak yang terakreditasi. Nah, Anda mulai menanyakan kepada BPOM ya, parameternya apa untuk izin lab ini? Ya, bisa jadi nanti ya harus bebas dari salmonella, E. coli dan bakteri-bakteri yang lainnya ada di situ. Nah, nanti ada ajukan pengujian lab kepada lab yang terakreditasi dengan BPOM sehingga nanti setelah hasil itu diketemukan tidak ada masalah, maka Anda bisa mengajukan permohonan health of certificate ya. Nah, tentunya di dalam permohonan sertifikat itu ada namanya customer, ya, negara tujuannya mana, ya, barangnya apa, karena nanti itu ditujukan kepada biasa. Nah, kapan kita ngurus itu, ya, ngurus itu. Jadi begini rekan-rekan semua ya, eh, kalau sampel, ya masih sampel kan trial nih ya, itu menurut saya tidak perlu ngurus dulu karena biasanya sampel-sampel kecil itu kan bisa jadi ya makanan-makanan kecil kan untuk dimakan sendiri ya belum ada diedarkan ke negara tersebut atau ke pasar di negara tersebut kan di trial dulu ya. Nah di situ biasanya tidak dibutuhkan. Saya sarankan tidak dibutuhkan. Kalau kecuali Anda sudah mempunyai ya, mempunyai, tapi saran saya biasa-biasa aja. Jadi karena itu masih kecil, dikonsumsi sendiri oleh pihak yang membutuhkan dari luar negeri itu. Nah, kecuali kalau dari beberapa kali pengiriman sampel itu hasilnya sudah bagus, tes customer ingin membeli yang lebih banyak, ya lebih banyak, bisa dalam bentuk kubikasi atau bahkan kontainer ya. Nah, kalau sudah begini tentunya kan tidak dimakan sendiri, pasti diedarkan ya, diedarkan di negara tersebut. Maka itu saran saya ya wajiblah untuk membuat health of certificate dan free sale of certificate. Kenapa? Supaya dari sertifikat itu yang diterbitkan oleh BPOM, nanti pihak otoriti yang di sana, BPOM-nya di luar negeri itu juga akan menguji lagi, ya menguji lagi dasarnya apa? Dasarnya dari uh, sertifikat keterangan asal atau health of certificate yang telah Anda kirim di situ. Nah, itu yang penting sekali. Tetapi kalau masih berupa sampel, yang perlu Anda siapkan adalah MSDS, ya, Material Safety Data Sheet. Itu Anda siapkan untuk makanan. Hampir semua produk-produk yang olahan itu ada namanya MSDS. Jadi pertanyaan kalau ada teman yang bertanya terkait dengan apakah Anda sudah punya BPOM, itulah gambaran penjelasan yang saya sampaikan sehingga Anda tidak perlu bingung terkait dengan uh, rencana pengiriman barang ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Tetap semangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.